Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah sampai pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama bersua di tempat yang mulia ini, untuk kita bersama-sama kembali mempelajari ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Kita melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini di sesi yang ketiga, setelah kemarin kita buka di sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Masih di surat yang sama, di suratul Duha, wa hiya makiyah. Tadi malam kita sudah sampai pada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagimu dibanding yang pertama, yaitu kehidupan duniawi ini. Al-Faqir sudah menjelaskan tadi malam beberapa makna yang tersimpan di ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita melanjutkan kembali ayat lanjutan dari ayat suratul Duha ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan memberikanmu, wahai Muhammad, oleh Tuhanmu fatardha, maka engkau akan ridha. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyimpan beberapa makna dan rahasia yang terkandung, yang dimana bila kita mempelajari dan semakin mendalami ayat ini, maka semakin kita mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Walaupun sesungguhnya apa yang akan kita bahas ini masih kurang secuil dari apa yang makna yang tersimpan di dalam Al-Quran itu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika beliau Rasulullah membaca Al-Quran dari perkataan Sayyidina Ibrahim. Apa kata ayat ini di dalam surat Ibrahim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang mengikutiku, fa innahu minni, maka sesungguhnya ia adalah bagian daripada aku. Wa man 'asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, bermaksiat kepadaku atau melawanku, fa inni ghafurur rahim, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang kedua di dalam suratul Maidah. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salam ketika Nabi Isa berkata,
in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jikalau Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jikalau Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Maka Rasulullah SAW setelah membaca ayat ini, Rasulullah SAW menangis karena di dalam ayat ini bagaimana ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu yang diharapkan, yang diminta oleh Rasulullah SAW, bukan untuk beliau sendiri, karena Rasulullah sudah terbebas dari dosa, maksum, tidak ada salah. Akan tetapi karena cintanya Rasulullah SAW kepada umat-umatnya, sampai beliau membacakan perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, coba tanyakan Muhammad, apa sebab sampai dia menangis. Tanya Muhammad apa sebab dia menangis. Wallahu ya'lamu sababa dzalik. Padahal sesungguhnya Allah pasti mengetahui sebab menangisnya Rasulullah SAW. Tapi itulah yang namanya proses, ya. Ada sebab, ada akibat, sebagai sebuah proses kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka apa kata malaikat Jibril? Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yubkika? Wahai Rasulullah kekasih Allah, apa yang membuat kamu menangis? Engkau adalah Nabi terbaik, engkau adalah Nabi terakhir, menyempurnakan agamanya Allah, engkau manusia terbaik, engkau maksum. Apa yang membuat engkau menangis, wahai Muhammad? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati ummati. Yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan anaknya, bukan pula istrinya, akan tetapi yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah saya, adalah kita, adalah semua umat Islam yang pernah bersyahadat sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai manusia terakhir yang beragama Islam nanti sebelum hari kiamat. Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang lalu ketika mengatakan ummati ummati ummati. Bagaimana cintanya Rasulullah, perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, saya dan kalian dan kita semua. Agar kenapa? Agar umatnya ini menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya dan anak-anaknya, tapi yang dia pikirkan pertama kali ketika ditanya oleh malaikat Jibril adalah umatnya. Maka malaikat Jibril naik ke atas langit. Sa'ida Jibril ila sama wa nazala bil ayatil karimah. Naiklah malaikat Jibril melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini. Maka turunlah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka pasti sungguh akan diberikan kepadamu oleh Tuhanmu fatarda, maka engkau akan redha, akan senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar." Kalau begitu, engkau akan memberikan kepadaku ya Allah apa yang aku minta, maka yang aku inginkan tidak ada satupun dari umatku dari saat ini sampai kelak yang terakhir ketika sebelum hari kiamat,
umatku tidak ada satupun yang dimasukkan ke dalam neraka. Itu harapan Nabi Muhammad. Harapan Nabi Muhammad kepada kita semua yang sangat mencintainya. Sungguh Rasulullah sangat mencintai umatnya. Sangat mencintai semua umatnya. Umat-umatnya yang langsung bertemu dengan beliau. Umat-umatnya yang tidak bertemu dengan beliau seperti kita sekarang ini. Sungguh sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad pun tidak redha apabila umatnya ada yang dimasukkan ke dalam surga, di dalam neraka. Karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding maksiatnya umatnya itu lebih dia cintai, cintanya itu lebih besar dibanding perilaku umat-umatnya yang tidak tahu rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala azalu ashfa'u fi ummati hatta yaqula li rabbi hal radaita ya Muhammad fa aqul na'amtu radaitu. Maka aku akan terus meminta agar aku bisa mensyafaati umat-umatku sampai Tuhanku berkata kepadaku, apakah engkau sudah redha wahai Muhammad? Maka aku akan mengatakan, iya, aku sudah redha ya Allah, aku sudah redha wahai Tuhanku. Sampai tidak ada satupun umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka karena cintanya Rasulullah kepada umatnya. Maka ini menjadi kabar gembira dan kedua menjadi cambuk kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembiranya adalah bahwa kita sudah dijanjikan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila termasuk daripada umatnya beliau. Umatnya beliau. Kabar buruk, kabar kepada kitanya apa? Cambuk untuk kitanya apa? Apakah saat ini kita sudah termasuk daripada umatnya atau tidak? Itu PR besar buat kita. Kita beragama Islam, kita bersyahadat. Apakah sehari ini kita yakin bahwa kita besok kelak di hari kiamat kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Padahal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat Rasulullah akan tetap berdiri menunggu syafaatnya kepada umat-umatnya, dan Allah akan memberikan syafaat itu, izin kepada Rasulullah untuk mensyafaati umatnya. Akan tetapi cambuk untuk kita sampai sejauh mana saat ini ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita termasuk daripada umat-umatnya beliau. Maka dari saat ini mari kita bersama mengoreksi diri kita masing-masing, bermuhasabah agar kelak di hari kiamat kita dimasukkan ke dalam golongan-golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ruginya bagi orang-orang yang kelak pada hari kiamat kemudian tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Alangkah ruginya nanti. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai termasuk daripada orang-orang yang merugi itu. Oleh karena itu, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan melingkupi seluruh umatnya, akan melingkupi seluruh orang-orang yang beriman. Tidak dikhususkan, yang penting orang itu beriman, maka dia nanti akan masuk ke dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi siapakah orang-orang yang beriman? Maka itu kembali lagi ada tanda-tanda orang yang beriman itu seperti apa? Tidak kemudian saya beriman kepada Allah kemudian saya langsung termasuk orang yang beriman, tidak. Kita harus mengkaji makna iman itu secara syariat. Bagaimana mengkaji makna iman itu secara tariqahnya, kemudian hakikahnya seperti apa. Kita harus mengkaji bagaimana iman itu secara ma'rifatnya. Agar apa? Agar iman itu bisa kita rasakan manis seperti lebih manis dari madu.
agar keimanan itu bisa kita nikmati, bukan sebagai beban di dalam kehidupan kita. Itulah yang salah satu daripada tanda-tanda orang-orang yang beriman yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha ini adalah ayat yang paling diharapkan di dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling diharapkan di dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang dimaksud dengan ayat yang paling dirindukan, yang paling diharapkan? Karena ayat-ayat yang lain banyak yang berbicara tentang janji-janji Allah yang tertera di dalam Al-Quran tentang surganya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam. Kemudian sebaliknya janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik tentang api neraka dan azab-azab yang ada di dalamnya. Akan tetapi di antara dua pilihan ini kemudian ada satu ayat yang bisa menolong orang-orang yang beriman. Umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Itu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya yang pernah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Sayyidina Ali pernah berkata kepada penduduk Irak. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai ya ahlal Iraq, wahai penduduk negeri Irak. Kalian pernah mengatakan bahwa ayat yang paling diharapkan sebagai penyelamat kalian, penyelamat umat Islam, penyelamat hambanya Allah, penyelamat orang-orang yang beriman kelak di yaumul qiyamah adalah yang paling diharapkan dan paling sesuai ketika nanti sangat mengharapkan keselamatan. Katanya apa? Dulu ayat yang paling kalian senangi, yang paling kalian harapkan sebagai penolong kalian adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ada di dalam surat Az-Zumar. Bahwasanya ayat ini memang iya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Tetapi ada lagi ayat yang paling lebih diharapkan. Yang pertama tadi, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu lebih luas dibanding azabnya. Ampunan Allah itu lebih luas dibanding azabnya. Akan tetapi ada lagi ayat yang lebih dahsyat dari itu. Yaitu kalimat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan pasti Allah akan memberikanmu dan pasti akan diberikan kepadamu oleh Tuhanmu fatardha, sampai engkau redha, sampai engkau senang. Apa itu? Yaitu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. Sampai tidak ada satu pun dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam neraka setelah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang budiman, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya di dalam surat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah tidak Allah kemudian menemukanmu dulu dalam keadaan yatim? Fa'awa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'awa, kemudian mencukupimu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanpa seorang ayah. Kemudian jarak tidak berapa lama kemudian meninggal ibunya. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sebatang kara tanpa seorang ibu dan tanpa seorang ayah. Tanpa didikan orang tua. Apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa ibu bapaknya Rasulullah pada waktu kecil sampai Rasulullah tidak sempat dididik oleh orang tuanya? Salah satu hikmah terbesar di dalamnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendidik beliau. Agar Allah Subhanahu wa taala yang langsung mendidiknya, memberikan hidayah, memberikan cahayanya tanpa perantara siapapun. Itu di antara salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hidup sendiri tanpa seorang
ayah dan tanpa seorang ibu. Maka fa'awa, makanya di dalam ayat ini juga ada beberapa penafsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pernah berkata, walaqad qala Abu Bakr lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tuftul Arab, fama wajadtu ahsana minka adaban, faman addabaka wa 'allamaka. Nah, lanjutan dari kalimat yang tadi. Berkata Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku sudah mengelilingi negeri Arab ini. Aku sudah berkeliling ke negeri Arab ini, ke daerah sana, ke daerah sini, aku sudah habis aku berkeliling, wahai Rasulullah. Maka aku belum pernah menemukan seseorang yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih agung adab dan akhlaknya selain engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar terheran-heran. Man addabaka wa man 'allamaka? Siapa yang mengajarimu? Siapa yang mengajarkan adab kepadamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajarkan beradab, berakhlak oleh Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah Subhanahu wa taala semakin memperbaiki, memperbagus adabku, akhlakku. Makanya di antara salah satu fungsi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dengan yatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, fa'awa, kemudian ada yang menafsirkan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sendiri tanpa seorang pengikut. Fa'awa, kemudian setelah itu banyak pengikut. Kemudian setelah itu banyak umatnya, sampai mendirikan khilafah ketika beliau berada di negeri Madinah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah memberikan pengasuhmu. Ada yang mengasuhnya, ada yang mendidiknya. Ada yang mengatakan dulu engkau sendiri tanpa seorang pun, tanpa seorang teman, tanpa seorang penolong di dalam agama Islam ini. Kemudian Allah memberikan pengikut kepadamu, memberikan penolong kepadamu untuk meluaskan syariat Islam ini, agar diterimanya dakwah ini oleh bangsa Arab pada saat itu. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menemukanmu dalam keadaan salah, fahada, maka Allah memberikan hidayah. Tapi di sini perlu dikasih pemahaman, dhallan bukan berarti sesat, karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sesat di dalam kehidupannya. Yang dimaksud di sini adalah wa wajadaka mutahayyiran. Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam keadaan bingung. Iya, bingung seperti apa? Karena kan tidak turunnya wahyu sampai beberapa minggu, tidak pernah turun wahyu. Maka Rasulullah bingung, khawatir dengan keadaan itu. Fahadaqal bin nubuwah. Maka Allah memberikannya dengan kenabian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ada juga yang mengatakan kalimat dhallan adalah dhalalul Arab. Kalimat dhallan di sini adalah bukan sesatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sesatnya bangsa Arab pada saat itu. Fahada, kemudian dengan datangnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangsa Arab mampu menjadi negeri tauhid pada saat itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Maka setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka menyebarlah Islam. Tersebar Islam kemana-mana. Makanya di dalam ayat ini mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
Allah pernah menemukanmu dalam keadaan fakir, fa'aghna, maka mencukupkan Allah olehmu, maka mencukupkanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala pernah menemukanmu dalam keadaan fakir, maka Allah kemudian mencukupkanmu. Bukan mencukupkan dengan harta, yakni fa'aghnaka bil ilmi wan nubuwah. Kemudian Allah mencukupimu, mengayakanmu dengan ilmu dan kenabian. Dengan ilmu dan kenabian. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi seorang nabi. Nah, itu adalah fa'aghna, itu adalah perbendaharaan, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Apa itu ilmu? Yang memenuhi hatinya beliau, yang memenuhi hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah dan cahaya, dengan petunjuk dan keyakinan. Akan tetapi Rasulullah tidak dikayakan dengan harta. Kita tahu bahwa Rasulullah itu dalam keadaan papa. Setelah diutusnya beliau, harta semua dikorbankan untuk dakwah. Akan tetapi walaupun beliau tidak bergelimang harta, akan tetapi Allah mengayakannya dengan ilmu dan kenabian yang tidak bisa diukur oleh apapun. Kenapa Allah tidak mengayakan Rasulullah dengan harta? Li'anna al-mala 'aradun za'ilun, karena harta itu adalah perbadaran yang pasti akan habis. Amma an-nubuwah wal ilm fabaqiyatun abadal abad. Akan tetapi kekayaan ilmu dan kenabian itu akan tetap jaya, akan tetap abadi sampai hari kiamat. Apa itu contohnya? Kenabian Rasul akan tetap abadi sampai hari kiamat. Dan itu kita rasakan dan tetap kita lakukan. Ini dengan cara apa? Wa dzikruka baqin la yazul, ni'matun 'uzma wa minnatun kubra, fa antal habibul mukhtar. Nah, Rasulullah selalu disebut dalam keadaan apapun sampai hari ini. Padahal Rasulullah meninggal 14 abad lebih yang lalu, sampai hari ini tetap kita sebut. Di dalam salat kita pasti kita sebut. Di dalam kita memulai apapun pasti kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu beliau disebut. Baqin, terus la yazul, tidak akan pernah hilang. Ni'matun 'uzma, ini adalah nikmat yang sangat besar dan pemberian yang sangat besar. Karena apa? Li'annahu al-habibul mukhtar. Karena Rasulullah itu adalah kekasih yang terpilih. Satu-satunya kekasih manusia termulia di jagat raya ini, yang apabila kita mengikuti apa yang diperintahkan, maka kita pasti akan menjadi manusia yang selamat dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai saat ini, sampai sini kita pembahasan tentang surat ini. InsyaAllah besok malam akan kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran buat kita semua, dan tentunya apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi bekal ibadah kita. Lebih-lebih sekarang di bulan Ramadan yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari sebab kita mempelajari kitabnya akan dilipat gandakan kebaikan kita dan akan memenuhi tabungan-tabungan kebaikan dan akhirat kita, agar kita bisa menemukannya kelak di hari kiamat sebagai penolong kita semua. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.